Halo Sobat Undira, dengan Catur di sini. Kali ini kita akan bicara tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, teman-teman Sobat Undira, saat ini teknologi komunikasi mengambil peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, teknologi komunikasi menjadi suatu media perantara yang digunakan umat manusia untuk dapat melakukan berbagai interaksi dan mengekspresikan diri mereka. Umat manusia pun juga sudah merasakan bahwa dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan kita sudah dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Nah, kita kali ini akan melihat sejenak sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi berupa lukisan gua, yang kedua berupa simbol, kemudian tanda asap, merpati, sistem pos, koran, kemudian radio, telegraf, telepon, televisi, komputer, internet, email, pesan teks, dan media sosial. Nah, kita bahas satu persatu. Lukisan gua. Lukisan gua adalah coretan, lukisan, atau cap yang terdapat di dinding gua atau tebing yang dibuat oleh orang-orang purba sebagai medium untuk menyampaikan pesan atau catatan-catatan peristiwa. Bentuk visual yang terdapat di dinding-dinding gua merupakan alat komunikasi antar manusia pada zaman dahulu. Simbol. Setelah era lukisan gua, cara berkomunikasi terus berkembang dari menggunakan bahasa isyarat hingga menciptakan alat seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan untuk menyampaikan informasi, serta menggunakan simbol-simbol semacam piktograf untuk melambangkan huruf. Tanda asap. Sinyal asap merupakan salah satu dari bentuk komunikasi tertua yang ada di dalam sejarah. Sinyal asap ini adalah komunikasi visual yang digunakan pada jarak yang jauh sekali. Merpati. Zaman dulu, burung merpati sering digunakan untuk mengirim surat, sehingga mereka pun dijuluki sebagai merpati pos. Merpati digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan jarak jauh dalam bentuk surat atau kertas. Pesan itu diikat pada bagian kaki merpati. Sistem pos. Sistem pos yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau mengirimkan suatu objek, di mana untuk dokumen tertulis biasanya dikirimkan dengan amplop tertutup atau berupa paket untuk benda-benda yang lain. Pengirimannya mampu menjangkau seluruh wilayah di dunia. Koran. Nah, koran merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik bisa disampaikan dari koran terkait berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara, mulai politik, bisnis, olahraga, dan perakiraan cuaca. Radio. Nah, bagi kita generasi tahun 80 dan 90-an pasti tidak asing dengan benda ini ya. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, yaitu berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama
sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Telegraf. Nah, telegraf merupakan sebuah mesin untuk mengirim dan menerima pesan pada jarak jauh. Kata telegraf yang sering didengar saat ini secara umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf ditemukan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F.B. Morse bersama dengan asistennya Alexander Bain. Media ini tentu saja sudah sangat jarang digunakan untuk saat ini ya. Apalagi generasi muda terkini pasti tidak mengenal dengan alat komunikasi satu ini. Berikutnya kita akan belajar mengenai telepon. Nah, telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Untuk saat ini, telepon juga sudah mulai jarang digunakan kecuali di kantor-kantor ya. Saat ini kebanyakan dari kita menggunakan handphone atau smartphone. Televisi. Nah, televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom atau hitam putih maupun yang berwarna. Pada masa kini tentunya televisi yang monokrom sudah nggak ada ya. Itu zaman dulu sekali ketika saya masih kecil, bahkan masih SD waktu itu. Setelah belajar mengenai televisi, kita juga akan melihat sejenak media telekomunikasi komputer. Menurut laman Kemendikbud, komputer merupakan perangkat elektronik yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data. Komputer menghasilkan teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam pengoperasiannya, sistem dan fungsinya, komputer terdiri atas 3 komponen, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna komputer itu sendiri. Berikutnya yang tidak kalah seru yaitu internet. Internet adalah media komunikasi yang berbasis dengan teknologi informasi. Keunggulan media komunikasi internet adalah mudah, cepat, murah, dan dapat dijangkau sampai seluruh dunia. Internet adalah jaringan komputer yang terkoneksi secara global dan dapat berkomunikasi secara bebas dan dapat bertukar sebuah informasi. Nah, sebagaimana kita tahu, pada masa saat ini internet menjadi suatu kebutuhan mutlak ya. Sepertinya jika tidak ada internet maka dunia ini hampa. Ya gitu kira-kira teman-teman ya. Berikutnya kita akan belajar sedikit tentang email. Siapa sih yang gak kenal email ya? Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan surat elektronik, yaitu merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Saat ini jarang sekali ditemui seseorang tidak mempunyai email ya. Rata-rata pasti mempunyai email, yang diantaranya selain digunakan untuk berkomunikasi juga digunakan untuk validasi aplikasi-aplikasi internet lainnya. Nah, berikutnya yaitu pesan teks. Pesan teks merupakan bentuk komunikasi tertulis yang biasanya berupa pesan singkat atau pesan pendek dan dilakukan lewat aplikasi atau media teknologi seperti SMS, BBM, WhatsApp,
Telegram, dan berbagai aplikasi-aplikasi lainnya. Dan terakhir adalah media sosial. Secara umum, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online. Dengan begitu, media sosial bisa memungkinkan seseorang untuk melakukan komunikasi tanpa batas, ruang, dan waktu. Contoh-contoh media sosial ini adalah Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, TikTok, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Kita juga sudah belajar sedikit tentang sejarahnya. Saya Catur, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Singkat mengenai perkembangan teknologi komunikasi dengan sejarah-sejarahnya. Kat motor. Roll. Action. Oh.